Oke. Ini nanti akan kita bahas ya, nomor 10 2021. Ini mirip kayak yang Iqbal tadi bahas kerjakan tuh. Ini nanti kamu bisa bagi ya solusinya itu. Nah, terus nomor 8 ini agak sedikit tricky ya. Ini terus nomor 9 2011 ini pernah keluar, ini soal tahun 2011 ya, dan ini pernah keluar di soal seleksinya tahun 2017 ya, waktu aku maba itu. Nah, tapi kan PMIPA-nya di 2018 ya, 6 bulan setelah itu. Ini keluar dulu, tapi aku nggak bisa ngerjain karena masih maba. Nah, ini nomor 10 ini soal tahun 2011 ya, ini juga pernah dikeluar di soal seleksi. Nah, aku tuh sebenarnya kepingin nyari soalnya Pak Arif dulu. Itu benar-benar bagus, benar-benar powerful untuk pemahaman tuh. Tapi aku belum nemu juga ya. Nomor 10, nomor 6 ini potensial step ya. Itu di kuliahnya kalian ada, harusnya sudah ada. Nah, itu ya yang aku maksud tuh ini, soalnya Pak Arif itu ini. Kalian bisa, bentar, mana ya? Baca soal. Oh, sebentar. Aku lupa. Oh, ini. Ya, soal seleksi UNIF ini. Nah, ini dari Pak Arif dulu. Tapi aku lupa yang kuantum itu dari mana ini. Ya, ini soal seleksi UNIF ini. Bolehlah kalian kerjakan ini. Tapi soal ini terlalu susah kalau soal wilayah menurutku. Ya, terlalu tinggi tingkatannya. Lebih tinggi dari soal wilayah. Tapi kalau untuk menambah pemahaman, it's okay lah. Nah, ini soalnya Pak Arif dulu seleksinya. Yang kuantum dulu yang 2011 itu tadi. Ya, cuma nggak nemu aku. Dulu dikasih sebendel dulu Iqbal aku. Ya. Nah, ini soal tugasku dulu fisika dasar satu ini katut nih. Ini hapus aja nggak apa-apa ya. Nah, ini soal seleksinya dulu. Ini boleh kalau buat kamu kerjakan ini. Ya, gitu. Gitu. Tapi terlalu susah nih kalau untuk soal wilayah itu. Ya, gitu. Oke, kita bisa diskusikan persoalan yang lain misalkan. Ini ya, ini soal yang nggak bisa kalian remehkan juga ya, gitu. Nomor 6 tahun 2014 ya. 6 tahun 2014 begitu. Nah, ini bisa ini ya. Soal nomor 6 tahun 2014. Nah, ini kalau di buku Griffith itu ya ada di problem 2.34 ya, di buku Griffith ya, di buku Griffith itu ada di problem 2.34 ya. Nah, jadi aku tidak memungkiri bahwa bahwa apa? Bahwa soal yang keluar itu juga banyak dari buku Griffith ya, dasar-dasarnya. Tapi buku Griffith sayangnya ya, Iqbal dan sedih itu tidak tidak apa namanya? Tidak memfasilitasi secara utuh ya tentang yang bracket ini ya. Sangat introduktori sifatnya. Ya, sementara di soal itu yang Iqbal kerjain itu kan sudah benar-benar luas ya, yang Iqbal kerjakan itu tadi tentang nilai ekspektasi energi itu. Jadi nggak bisa, kurang 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 yang kurang yang tentang bahasa aljabar linier lah kalau aku bilang gitu ya. Nah, ini ya sebuah partikel E kurang dari V0 bergerak sepanjang suhu X dan terhalangi oleh suatu dinding tanggul potensial dengan tinggi V0 ya. Jadi bentar. Ini aku dari kemarin nyari tools draw lens ini lupa bilangnya ya. Nah, ini tak gambarin ya. Ini topiknya tentang potensial tangga ya, potensial step. Nah, ini kasus khusus ya di dalam fisika kuantum ya. Nah, pengembangannya nanti harusnya ke sini ya. Nah, kalau kita gambarkan kan seperti ini. Ya, ini. Nah, ini gini ya. Nah, ini tanggul dengan tinggi V0 ya. Nah, gelombang bisa bergerak dari sini. Nah, ya, bergerak dari sini. Nah, sekarang kemungkinannya bagaimana?
dia datang dari jarak yang jauh tak hingga ya. Nah, artinya dia bisa mantul ya, bisa mantul gini. Nah, ini tak tunjukin ya. Dia bisa mantul. Nah, ceritanya kan gitu ya, dan bisa tembus ya. Mirip di mirip di fisika gelombang ya. Nah, sekarang ini kan tembus terus ke sana, dan tidak kembali. Nah, sekarang berarti ada dua daerah. Daerah satu ya di daerah sini dan di daerah dua di sini. Nah, ini kasus untuk apa? Kasus untuk energi kurang dari V0 ya. Kurang dari V0. Berarti di bawah sini. Kalau lebih dari V0 berarti di atas sini. Nah, sebenarnya sih kalau dalam pekerjaan kalian nggak detail-detail amat ya. Cuma ini kan konteksnya belajar gitu. Jadi sedikit tak sedikit tak detailkan begitu. Nah, ya ini mungkin kalian sudah dikasih Pak Feb ya baik dalam problem set maupun dalam penjelasan ya, bahwa ini kan kita menyelesaikan ini menggunakan persamaan Schrödinger ya, min 2m. Nah, d2c per dx kuadrat plus vc sama dengan EC ya, EC gitu ya. Nah, nanti persoalannya fungsi gelombangnya nanti ada daerah 1 gimana, di daerah 2 bagaimana ya. Nah, sekarang kita coba bahas pada daerah 1 dulu ya. Daerah 1 tuh dari mana? Ini kan di titik 0 ya, kalau nggak salah itu 0 ya. Di 0, si 1 itu untuk X kurang dari 0 ya, di daerah kiri ini. Yang 2 itu di daerah X lebih besar dari 0 ya. Nah, sekarang solusinya ini bagaimana ya, kita bahas untuk daerah 1 dulu ya. Daerah 1 ya. Nah, nanti ini fokusnya itu hanya dua hal ya, koefisien transmisi dan koefisien refleksi ya. Di fisikal itu definisi itu sudah kalian dapatkan ya. Koefisien transmisi itu kan yang gelombang yang bertransmisi. Transmisi ini kan lewat ya, dibagi dengan gelombang yang datang, insiden. Kalau refleksi itu gelombang yang mantul dibagi gelombang yang datang. Secara sederhana pendefinisiannya kan seperti itu ya. Dan lihat ini begini. Nah, sekarang ya, daerah 1 kan untuk X kurang dari 0 ya, begitu. Nah, di daerah 1 ini ya, berarti kita gunakan persamaan ya Schrödinger-nya, begitu. Di daerah 1 ini kan berarti kan gini ya, nggak lupa. Ya, di daerah 1 itu ya, potensialnya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau kalian bisa dapetin ini nanti min h bar kuadrat ya per 2m ya, d2c ya per dx kuadrat sama dengan AC. Oh iya, sebentar, ada yang kelupaan nih gue ya, dan Sri ini. Oh ya, definisi potensial step itu begini ya. Nah, ini agak lupa, makanya kenapa itu 0 ya. Itu mungkin kalian agak bingung ya. Definisi potensial step itu sudah umum ya. 0 untuk X kurang dari sama dengan 0, dan V0 kalau misalkan X-nya lebih dari 0 ya. Ingat definisi ini ya, begitu. Ini definisinya potensial step itu ya, gitu. Nah, makanya ini 0 ya. Ini X kurang dari sama dengan 0 ini daerah 1 ya. Ini yang V0 ini kan daerah 2 ya, yang X lebih dari 0. Nah, ya ini untuk daerah 1 untuk X kurang dari 0 ya. Berarti ini kalian dapetin persamaan gelombang ya, d2c per dx kuadrat sama dengan min 2m e per h bar kuadrat c ya. Nah, kalian bisa misalin yang ini ya sebagai k kuadrat ya. Berarti sekarang kita dapatin persamaan gelombangnya d2c per dx kuadrat sama dengan min k kuadrat c ya. Berarti kita dapetin bahwa k-nya ya
K kuadrat kan sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Berarti nilai K-nya sama dengan akar 2ME per H bar. Oke, kalau kalian lihat kan sama dengan ini ya, akar 2ME per H bar. Tapi nanti di ujian kalian nggak usah nyari ini panjang, nggak usah diginikan lagi ya. Cuma nanti ini konteksnya masih belajar gitu. Jadi biar nggak nggak bingung aja tahu dari mana misalkan ya. Nah, sekarang solusi umumnya ini bagaimana nih? Solusi umumnya itu kan seperti ini ya. Nah, berarti solusi umumnya ini persamaan diferensial, kalau ininya minus, persamaan umumnya tuh gini. Kombinasi I KX tambah kombinasi yang minus I KX ya. Katakanlah ini ya. Nah, sekarang milih A sama B-nya sebenarnya terserah-serah saja ya. A ini B. Nah, yang plus IKX ini ya, itu sebentar. Yang plus IKX itu kan harusnya mewakili ya, mewakili gelombang yang bergerak ke kanan ya, plus IKX ini. Nah, ini mewakili gelombang yang bergerak yang ke arah kanan ya, ke arah kanan. Yang ini loh ya, ini gerak yang ke kanan ini ya, ini ke kanan ini ya. Yang ke kiri ini diwakili oleh E pangkat minus IKX ya, ke arah kiri ya, begitu. Nah, nanti berarti kita dapatin ini pada daerah 1 ya, solusinya seperti ini ya, ini pada daerah 1. Nah, kalau daerah 2, nah sekarang ya, daerah 2. Nah, di daerah 2 itu ya, potensialnya kan sama dengan V0 ya, untuk X lebih dari E0. Berarti sekarang persamaan Schrödinger-nya V-nya ini V0 ya, min H bar kuadrat per 2M D2C dx kuadrat plus V0 sama dengan EV0C AC ya. Berarti ini dapat kita tulis seperti ini ya, D2C dx kuadrat ya, ini pindah ke sana, min 2M E per H bar kuadrat ya, gitu ya, E min V0 ya. Nah, sekarang persoalannya ya, ini ada C-nya ya. Persoalannya di daerah ini ya, itu kan yang diminta apa? Bahwa E-nya harus lebih dari V0, kan begitu ya. Nah, ini harus ditukar ini ya. Kalau ditukar ke depan jadinya gimana ini? D2C per dx kuadrat ya, minus 2ME per H bar kuadrat ya, tukar, berarti kan ini minus ya. Nah, minus V0 min E, kan bisa begini ya. Nah, ini kan minus kali V0 minus V0, minus kali minus E positif E, gitu ya. Nah, ingat kalau misalkan energinya kurang dari V0, artinya V0-nya ini harus di depan ya, harus di depan. Kalau misalkan E-nya lebih dari V0, berarti ini valid ya, berarti ini benar ya. Nah, yang ini berarti ini dapat tulis D2C per dx kuadrat sama dengan minus kali minus kan positif ya, 2ME per H bar kuadrat V0 min E. Nah, ini ya, ini untuk ya V0 kurang dari E ya. Nah, yang ini untuk E lebih dari V0 ya. E kan lebih besar dari V0, jadi E-nya harus di depan ya. Nah, ini ya. Terus berarti kita misalkan sekarang yang di dalam ini itu sebagai keaksen kuadrat ya, kan boleh-boleh aja. Berarti sekarang D2C per dx kuadrat sama dengan ya, sama dengan keaksen kuadrat C ya. Dengan keaksen itu sama dengan ya, keaksen kuadrat itu sama dengan itu ya, 2ME per H bar kuadrat V0 min E ya. Berarti keaksennya sama dengan akar ya, akar 2ME V0 min E bagi H bar ya. Berarti solusi umumnya bagaimana? Si pada daerah 2 ya,
Nah, ingat solusi umumnya sebenarnya kombinasi linear. Ya, katakanlah F dan G ya. Katakanlah F dan G. F E pangkat K aksen X tambah G E pangkat min K aksen X. Nah, ingat, kok nggak ada I-nya di sini? Ya, ingat kembali di Fismat, di persamaan diferensial, kalau ininya nggak minus, berarti ininya E eksponensialnya nggak ada I-nya. Ya, sebaliknya kalau misalkan eksponensialnya ada minusnya, berarti di sini ada bilangan imajinernya. Tapi coba kalian lihat sekarang, ya, E pangkat K aksen X ini kan gelombang yang mewakili pada ke arah kanan, ya. Jadi gelombang pada arah lambat yang ke arah kanan, ya, ke arah ke arah kanan. Sorry, sorry, sorry. Yang kebalik ya. Jadi tadi aku kebalik, sorry, sorry. Yang plus tuh ke kiri ya. Aku kebalik terus dari tadi. Ke arah kiri, ya. Dan yang ini, ya. Oh, sorry, sorry. Ini kiri, ini yang ke kanan, ya. Pokoknya nanti sisa yang minus doang, ya. Yang ini ke arah kiri, ini ke kanan, ya. Oh, gini, gini, gini. Gini, gini. Sekarang lihat ini, ya. Nah, terus gelombang yang ini kan merambat terus terus sampai mendekati jarak tak hingga, ya. Ini kan merambat terus sampai tak hingga, gitu ya. Berarti X pada daerah tak hingga jadinya jadi gimana nih? Pada saat X tak hingga itu gelombangnya itu harus finite, ya, harus berhingga, ya. Kenapa? Karena ceritanya ini merambat terus sampai jarak tak hingga, ya. Berarti pada jarak tak hingga pun gelombangnya harus harus ada gitu, harus finite. Nah, coba kita cek pada saat X tak hingga, berarti kan ini kan F E pangkat tak hingga. Nah, ini G E pangkat minus tak hingga, ya. Ini harus finite, ini harus finite. Finite terserah, boleh berapapun, ya. Nol itu boleh, ya. Kita bisa pilih nol yang paling mudah, ya. Ini E pangkat minus tak hingga itu kan eh, finite ya. E pangkat minus tak hingga itu kan nol ya. Nah, nol. Yang ini E pangkat tak hingga kan tak hingga. Nah, masalahnya kalau ini tak hingga kalikan F, nanti blow up. Hasilnya tak hingga, membesar. Berarti agar hasilnya nol, berarti ini harus dipilih nol, ya. Sehingga kita bisa pilih, nah, ini F-nya nol, ya. Makanya fungsi gelombangnya itu pada daerah 2 itu cuma ada G E pangkat min ke aksen X, gitu ya. Ini solusi pada daerah daerah 2, ya. Nah, pada daerah 2. Nah, aku lupa yang ke kiri itu yang minus apa yang plus ya. Tapi kalau yang ini sudah benar sih. Yang ini benar ya. Yang A itu harusnya, ya, yang A itu harusnya ke kanan ya. Karena ini koefisien yang datang. Tapi yang ini sisa yang minus doang, ya. Nah, ini. Kayaknya yang plus sama minus itu kan cuma berlaku untuk yang kanan kiri itu cuma berlaku yang EI ya. EI aja, ya. Tapi ini sudah benar kok. Nah, berarti sekarang fungsi gelombangnya. Nah, ini keaksennya udah betul ya ini ya. Ini keaksennya udah betul ya. Nah, ini yang kalian lihat di sini. Yang soal maksud itu. Yang ini. Ya, keaksennya sudah betul ya. Nah, berarti kita dapetin ya fungsi gelombangnya sekarang si, ya. Yang pertama A E I K X ya, tambah B E pangkat minus I K X. Yang kedua G E pangkat minus K aksen X ya. Yang ini untuk X kurang dari 0 dan ini X lebih dari 0, ya. Nah, nanti kalau kalian di ujian jangan dituliskan gini-gini panjang ya. Nah, ini kalian tuliskan seperti ini saja, ya. Kalian langsung seperti ini aja. Boleh nggak? Malah bukan boleh nggak boleh, malah ditekankan seperti ini, ya. Karena space-nya kecil, ya, dan waktunya pendek, ya. Jadi kalian gunakan ini saja nanti, gitu ya. Nah, kalian gunakan ini saja, begitu. Mas, ini bisa nggak kita tulis ini pakai feeling? Bisa banget, ya. Bisa banget. Nah, kayak ini, E pangkat IKX, E pangkat minus IKX. Feelingnya gimana? Dia gerak gini, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan tuh yang plus, yang kiri tuh minus gitu loh. Yang ini ke kanan doang, ya. Yang ini ke kanan doang. Nah, yang kanan doang berarti kan
nanti ada bagian, nanti kalian solusinya langsung tulis seperti ini dulu, ya, ini dulu, tapi kalian yang pada saat E sama dengan tak hingga, batasi, dia harus finite, ya. Pada saat gelombangnya merambat terus kanan sampai jarak tak hingga itu tetap harus berhingga, ya, finite kan berhingga artinya, ya, berhingga, begitu. Jadi, ya nanti kalian, nah bedanya yang ini kalian harus agak apalin ya. Kalau E-nya kurang dari V0, ininya nggak pakai I. Bedanya seperti itu. Tapi kalau misalkan E-nya lebih dari V0, ini pakai I. Ya. Nah, nanti yang dieliminasi yang bagian mana? Nanti kalian bisa coba cari. Ya. Tapi yang baik E kurang dari V0 maupun E lebih dari V0, ini sama. Solusi pada daerah satu sama. Ya. Gitu. Nah, persoalannya apa sekarang ini? Ya, hitung besar koefisien transmisi partikel. Ya. Nah, ini tak tambah aja. Ya, tak tambah aja. Ini namanya koefisien, ya, transmisi, ya, dan refleksi, ya. Nah, sekarang apa definisinya koefisien transmisi dan refleksi itu, ya. Nah, sebentar, ini tak perlihatkan ya, tak perlihatkan ini. Nah, sebentar, aku agak lupa, tak ingat-ingat lagi. Koefisien transmisi, ya, koefisien transmisi, ya, koefisien transmisi. Nanti kalian ingat-ingat betul ya. Soalnya kuantum itu banyak banget yang bahas tentang ini, ya, T. Nah, T itu, ya. Nah, ini, ya, kalian bisa ingat-ingat lagi mungkin. Bentar, aku nggak lupa, ingat-ingat lagi. Bentar. Sik, sik, sik. Nah, ini ya, definisinya adalah flux, ya, pakai bahasa Inggris aja biar flux atau probability current, ya, probability current dari, ya, partikel yang ditransmisikan, of transmitted particle, ya. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak enak aja, kepanjangan kalimatnya. Nah, dibagi, ya, dibagi dengan flux atau probability, ya, current atau or probability current of, ini kan dibagi yang datang ya, of incident partikel, ya. Nah, ini secara matematis tuh gini, ya, secara matematis tuh gini, JT, ya, per J yang datang, ya, insiden I, ya. Nah, sekarang apa definisinya J, ya? Itu nanti kita coba perlihatkan. Nah, ini koefisien, ya, refleksi. Koefisien refleksi itu R, ya. Nah, apa definisinya kalau R? Nah, kita ganti aja. Kalau R itu kan yang memantul ya. C. Ini yang memantul. Nah, nanti kalian tinggal ganti aja. Kalau R itu, ya, kalau R itu, nah ini, yang R itu kita ganti ini aja. Yang R ini, ya. Ini reflected, ya, yang memantul. Nah, ini yang transmitted, ya. Nah, yang ini sama-sama yang incident, ya, yang datang. Yang incident, ya, yang datang, gitu ya. Nah, persoalannya apa, ya, bagaimana bentuk J, ya, J itu sendiri, bagaimana bentuknya, ya. Nah, kalau bagaimana bentuknya, kalian bisa lihat di problem, ya, 2.19, ya, nggak mau aku detailkan ya, kalian bisa cari sendiri caranya, ya. Itu nanti hasilnya itu seperti ini, J sama dengan I bar per 2M, ya, C do C star per do X, ya, min C star do C per do X, ya, seperti itu. Nah, ya udah, sekarang kita bisa kerjakan menggunakan ini. Nah, contohnya ini tak perlihatkan nih. Misalkan sekarang untuk daerah 1 misalkan, ya, untuk daerah 1, ya.
C-nya itu kan tadi gini ya, AE pangkat IKX plus BE pangkat min IKX ya, begitu. Nah, ya udah kita bisa cari ini ya. Berarti C star-nya apa ini? Ya, C star-nya berarti kan ini jadi A gini ya. Sorry kok A gitu kok. Ya, berarti jadi A star. Ini kena star berarti kan jadi minus ya. Minus IKX tambah V star B pangkat IKX ya. Nah, ini turunkan terhadap X ya. Do C star per do X berarti kan enggak kurang rapi. Do C star per do X ya, turunkan terhadap X berarti kan ini jadinya minus IK A star E pangkat minus IKX tambah IK B star E pangkat IKX. Nah, kalau ini turunkan terhadap X ya, berarti itu kan jadinya IK A ya, E pangkat IKX tambah minus ya, minus IK B E pangkat minus IKX ya, begitu. Udah, sekarang masukkan. Nah, sekarang ini ya. Ini itu hasilnya sama dengan seperti ini ya. Ingat-ingat ya, ini itu nanti coba ya kita perlihatkan ya. Kita perlihatkan ini hasilnya apa ini ya. Kita perlu hitung yang ini. Sorry, ini kita hitung yang ini dulu ya, kawan-kawan. Kita hitung JI ya. JI. Ini untuk daerah 1. Ini untuk JI. Ya, nah, ini ya kita hitung JI dulu. Untuk JI ya. Insiden ya, ini tuh sudah well known ya. Ini sudah well known itu. Ya. Sebenarnya ini sebenarnya juga membahas problem set yang di itu juga ya. Nah, berarti sekarang kalau kita cari JI ya, berarti JI kan fungsi gelombangnya ya yang si insiden, yang daerah 1 ya, yang insiden. Berarti itu kan IH bar per 2M ya. Masukkan C-nya tuh ini ya. Masukkan tuh. C-nya itu. Ya, ini. C-nya tuh ini. Ini ya. Dikalikan do C star do X ya, dikalikan ini. Ya, ini. Nah, ya, ini tak pindahkan ke sini aja biar luas ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, itu terus ditambahkan apa itu? Ya, ditambahkan yang ini, dikurangi yang C star ya. Tak di bawah aja ya. Min C star. Nah, ini. Ya. Ini C star. Gini ya. Ini C star dikalikan apa itu? Do C do X ya. Ini. Nah, ini. Ya, begini. Ya, begitu. Nah, nanti kalian dapetin ya, IH bar per 2M ya. Nah, yang part pertama dulu. Ini kali ini. Ya. Ini kali ini itu kan sama dengan minus IK. A star kalikan A itu kan ini, A kuadrat ya. Ini E pangkat IKS, E pangkat minus IKS kan E pangkat 0, 1 habis ya. Ini kali ini ya. Plus IK A B star A ya. E pangkat IK 2 IKX ya. Gini kalinya jadi 2 kalinya. Terus ya, dikurangi yang ini, min IK. Ini gak ada A-nya ini. Nah, ini. Ya, ini pindah ke sini. Nah, ya. Ini X ya, terus ini kalikan ini ya, min IK A star B ya, E pangkat minus 2 IKX gitu ya. Terus ditambahkan ini B tambah B ya, tambah IK ya, B kuadrat ya,
B absolut kuadrat, B star kali B kan gini, E pangkat habis ya, E pangkat 1. Nah, terus yang ini dikurangi ya, A star kalikan A ini ya, berarti kan min ya, min IK A kuadrat ya, ini kali ini kan habis ya. Terus mana lagi? Ini ya, A star kalikan ini, berarti kan min IK A star B E pangkat minus 2 IKX ya. Terus dikalikan ini kali ini ya, tambah IKA B star E pangkat 2 IK KX, terus ini kalikan ini ya, min IK B kuadrat habis ya, ini. Nah, ini nanti coret-coret ya. Ini ini sama ini dan habis. Ini sama ini habis ya. Nah. Oh, ini nanti itu ceritanya ini ada dua ya. Ini ada dua ini. Sorry, ini J ya, bukan JI, bukan JI ini. Nanti kita dapetin J. Ini sorry. Ini untuk daerah 1 gitu. Tak. Aku juga agak lupa guys. Jadi maafkan. Nah, ini J ya. Nah, gitu. Nah, nanti kalian dapetin ini. Nah, ini jadi sisa ini ya. IH bar per 2M ya. Terus ini sama ini kan jadi min 2 kali ya. Min 2 IK A kuadrat, terus ini kali ini ya. Plus ya, jadi 2. Ya, jadi 2 IK B kuadrat. Gini ya. Nah, berarti ini kalau kalian masukkan ya, kalikan ya. Ini kan I kali I ya. Sebentar. Ini kali ini plus ya. Sebentar, ini minus ya, betul ya. B star B ini minus. Ini kali ini plus, nggak ada masalah. Ini coret, nggak ada masalah. Ya, berarti ini 2 kali 2-2-nya kan coret ya. 2 coret. Berarti I kali I kan min 1. I kuadrat min 1. Berarti min plus ya. Berarti H bar ya. H bar K per M A kuadrat ya. Terus yang ini I kali I kan min 1 ya. I kali I kan min 1, berarti min ya H bar K per M B kuadrat ya, begitu. Berarti ini dapetin J-nya ya. Nah, ini yang A ini kan koefisien untuk yang gelombang datang ya, yang insiden ya. Ini yang gelombang datang itu kan diwakili sama yang ada A-nya ini ya. Nah, berarti itu ya, ini yang JI ya. Ini JI. Nah, berarti yang satunya yang ini, nah yang ini kan diwakili yang mantul ya, JR. B itu kan koefisien yang mantul, yang reflected, yang gerak ke kiri ya, gitu. Nah, sudah, berarti kita dapetin sekarang ya, kita dapetin itu sekarang ya. Sebentar, kita bisa cek lagi nih. Ini si do si star, ini min plus ya, min plus. Terus yang satunya ya, ini min ya, yang ini, oh sebentar, ini tuh enggak, lanjutannya ini hapus aja, berarti ini enggak selesai. Ini ya, ini min si star ya, min si star itu ini, terus dikalikan do si do x ya. Oke, nggak ada masalah. Ini min, ini plus, oke. B min ya, nggak ada masalah ya, gitu ya. Nah, tapi nanti kalian di ujian langsung gini aja ya, JI sama dengan itu H bar K per M A kuadrat ya, poinnya ini JR itu H bar K per M B kuadrat ya, poinnya tuh ini nanti ya. Berarti kalian sudah dapetin nih koefisien refleksi sekarang ya, koefisien refleksi ya. Tapi yang diminta tuh koefisien transmisi kan ya. Yang di soal itu kan koefisien
transmisi. Tapi nggak apa-apa, kita bisa hitung dari sini. Ya, definisinya apa tadi? Ini ya, ini JR ya harusnya ya, JR per JI. Ya, nah berarti R itu ya JR per JI. Ya, berarti ini kan H bar K per M B kuadrat ya, dibagi H bar K per M A kuadrat. Coret-coret. Berarti koefisien refleksi itu B kuadrat dibagi A kuadrat. Ya, nanti kalian langsung ke sini saja. Nah, ini yang ini aja. Ya, yang ini kalian boleh skip gak masalah. Nah, sekarang yang koefisien transmisi. Ya, gimana kalau koefisien transmisi? Jadi ini konteksnya apa ini? Ini cari koefisien refleksi. Ya, cari koefisien refleksi. Ya, nah berarti fungsi gelombangnya yang ada A ada B-nya. Ya, kalau koefisien transmisi, ya, kalau koefisien transmisi, berarti kita pakai yang mana? Yang ini ya, fungsi gelombang yang kedua. Mana tadi? Ini ya, GE pangkat minus K aksen X. Ya, berarti C-nya GE pangkat minus K aksen X. Berarti C starnya sama ya, G star E pangkat min K aksen X. Kenapa nih minus? Karena di sini nggak ada itunya ya, nggak ada I-nya. Berarti kelihatan di sini ya, do C do X itu kan sama dengan min K aksen G gini ya, E pangkat minus K aksen X. Berarti do C star per do X sama dengan min, sama juga ya, K aksen G star E pangkat min K aksen X. Ya, berarti kalau kalian masukkan ke rumus tadi itu, J itu kan sama dengan ini ya, ini sama I H bar per 2M. Ya, I H bar 2M, C star do C do X min C do C star do X. Ya, kebalik nggak? Kebalik ya. C do C star, ini C star. Nah, gini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, masukkan I H bar per 2M. Ya, C-nya itu ini. GE pangkat minus K aksen X ya, dikalikan ini. Ya, dikalikan yang ini. Berarti kan ini kan K aksen ya, dikalikan K aksen ya. Dikalikan do C starnya ini, K aksen kalikan G ya. K aksen kalikan G minus ya, dikalikan G star ya, dikalikan G star. Pangkat E kalikan E ini kan min 2K aksen X ya, yang dikurangi min C star G star kalikan do C do X kalikan ini min minus plus ya nanti ya. Nanti dikalikan K aksen G star pangkat min 2K aksen X ya. Nah, ini kan harus sama dengan 0 ya. Nah, ini baru JT ini. Ya. Ini JT. Karena cuma diwakili yang koefisien transmisi doang. Ya, begitu. Nah, berarti sekarang kita dapetin koefisien transmisi. Ya, koefisien transmisi alias T ya. Tadi sama dengan apa? JT per JI. Ya, berarti JT-nya kan 0. JI-nya kan tadi kan H bar K kuadrat per M. Nah, sudah 0 ya. Berarti koefisien transmisi jawabannya 0 ya. Nah, ya udah, ini nanti jawabannya 0 ini. Yang ini nih ya. Ini jawabannya 0 ini ya. Harus 0 ini jawabannya ya. Tapi kan kalian nggak mungkin nulis sepanjang ini. Kan nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Nah, berarti sekarang nanti cara mengerjakannya gimana? Di hari H itu. Nanti di hari H itu kalian mulai dari sini. Ya. Nah, nanti apa namanya? Di on MIPA ya, di on MIPA ya, cara menjawabnya sebagai berikut ya, sebagai berikut. Nah, bagaimana cara memulainya? Kalian harus mulai dari fungsi gelombangnya dulu. Ini ya, ini fungsi gelombangnya ya. Pertama ini, nah ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua koefisien transmisi dan refleksi. Tapi transmisinya udah 0 sih, sudah ketahuan. Nah, ini nanti harus memenuhi ini ya, harus memenuhi ya, ini harus memenuhi. Nah, kalau di fiskal gimana? Harus memenuhi T plus R harus sama dengan 1 ya, total probabilitasnya ya. T
dan koefisien refleksi itu harus sama dengan 1, ya, begitu. Nah, ya udah, ya, ini itu dari sini. Misalkan kalian pengen cari koefisien refleksi, ya, koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi. Oh ya, lupa ini. K-nya tadi kan ini ya, akar 2ME per habar. Ya, K aksennya itu kan tadi ya 2M V0 min E per habar. Ya. Nah, kita cari koefisien refleksi. Ya. Caranya gimana? Ya, C itu harus memenuhi ini. Ya. Yang pertama harus memenuhi apa? C itu harus continue ya. C itu harus continue. Nah, ini C itu pertama harus continue. Ya. Yang kedua, C itu dc dx harus continue juga. Ya, ada dua syarat. Ya. Nah, ya udah kita bisa selesaikan ini. Itu ya. Nah, kita bisa selesaikan. Gimana coba? Yang pertama ini. Ya. Berarti menggunakan syarat pertama, C di X kurang dari 0, ya. Oh, C di titik batas ya. Di titik batas ini. C1, ya. Ini kan C1 ya. C pada daerah 1 ini ya. Nah, ini daerah 1, ini kan pada daerah 2, ya. Di titik X sama dengan 0. Nah, ini harus di batasnya. Di titik batas ini, ya. Di bagian batas ini loh. Di bagian batas ini kalian terapin syarat kontinuitas. Situ ya. Harus sama dengan pada C daerah 2 di titik X sama dengan 0 juga. Ya. Berarti kalian perlu masukkan ini. Ya. Berarti ini masukkan ya. Kalau X-nya 0 ini gimana nih? Berarti kan A E pangkat 0 ya. Plus B E pangkat min 0 ya. Daerah 2 G E pangkat min 0. Berarti kan di sini A plus B sama dengan G. Ya, ini adalah persamaan 1. Ya. Terus yang syarat batas yang kedua, ya, dc dx ya, kan pada daerah 1 ya. Pada X sama dengan 0 harus sama dengan dc2 dx harus sama dengan 0. Ya. Turunkan dulu terhadap X itu. Ya, yang pertama jadinya IK A E pangkat 0 ya. Tambah yang daerah kedua ini min IK B ya. Nah, berarti ini minus min IKB E pangkat 0 min 0 ya. Pada daerah 2 turunin ini min K aksen G ya. Min K aksen G E pangkat min 0 ya. Berarti ini 1 1 E pangkat 0 kan 1 E pangkat min 0 juga 1. Berarti ini IK A min B ya min K aksen G ya. Ini persamaan kedua ya. Begitu. Nah, sekarang ya, ini yang kita bisa hitung itu apa sih sebenarnya? Yang kita bisa hitung sebenarnya cuma koefisien refleksi. Ya. Definisinya apa? B dibagi A. Ya, dikuadratin. Ya. Yang T nggak bisa. Nah, berarti kita tuh harus memainkan koefisien A sama B di sini. Ya. A plus B sama dengan G. Ya. Berarti di sini, ya. Berarti kan di sini G-nya kita ganti ini dengan ini ya. Ya, berarti itu IK A min B min K aksen G-nya kan sama dengan A plus B ya. Berarti gini, A plus B. Begitu ya. A plus B. Berarti ini jadinya, nah nanti itu tujuannya kita tuh cari ini loh. B kuadrat per A kuadrat itu berapa. Kan untuk cari ini kita perlu tahu B per A-nya dulu berapa. Gitu loh. Ya. Ini berarti kan IK A-nya kumpulin. Ya, A ini pindah ke sana. Berarti kan IK ya. Ini ya, IK ini pindah ke sana ke aksennya. Plus ke aksen A ya. Yang ini min B-nya bisa pindah ke sini ya. B. Nah, berarti B-nya IK min K aksen ya. Berarti kita dapetin B per A-nya berapa ini? B per A. Berarti kan sama dengan ini ya. K aksen plus IK ya. Terus oh, gini aja.
biar lebih enak. B per A, berarti kan IK plus K aksen, ya. Satunya IK min K aksen, ya. Seperti itu. Nah, ya udah sekarang kita bisa cari ini B per A, ya. B per A kuadrat itu, ya. Berarti ini B kuadrat per A kuadrat gimana nih? Berarti kan ini gini ya. Nah, B, ingat definisi ada konjugatnya ini harus seperti ini. B star per A dikalikan B per A. Gini ya. Nah, harus seperti ini. Kalau konjugat, nggak langsung dikalikan gitu saja. Tidak, ya. Ini berarti kan ini B star per A star itu, ya. Atau gini, B per A star itu kan berarti gini. Min IK plus K aksen dibagi, ya. Min IK juga min K aksen, ya. Masukkan itu. Berarti ini ya, min IK plus K aksen per min IK, ya. Min IK min K aksen, ya. Terus dikalikan B per A ini, ya. IK plus K aksen dibagi IK min K aksen, gitu ya. Gitu. Nah, ya udah, ini kan jadinya gini ya. Yang ini K aksen kuadrat, ini kan jadinya nanti plus K kuadrat, ya. Yang bawah ini, nah ini kan kalikan biasa ya. Nah, ini nanti yang ini kali ini kan nanti ada yang saling menghilangkan. Jadi sisanya ini doang, ya. Terus yang ini min K aksen kali K aksen kan K aksen kuadrat juga ya. Ini kan plus IK kalikan minus IK itu sama dengan K kuadrat, ya. Ini koefisien refleksinya. Berarti sekarang koefisien refleksinya sama dengan 1, ya. 1. Nah, apakah betul koefisien transmisinya sama dengan 0? Ya, mari kita cek sekarang bahwa T plus R harus sama dengan 1. Nah, ini berarti RT-nya sama dengan 1 min R. Berarti kan 1 min 1 sama dengan 0. Ya, berarti terbukti koefisien transmisinya sama dengan 0. Mas, boleh nggak aku ini mencari koefisien dalam hal ini untuk E kurang dari V0 ya? Ini untuk E kurang dari V0, ya. Nah, boleh nggak aku mencari ini koefisien G per A, ya. Ingat, ini koefisien ini G kuadrat per A kuadrat untuk koefisien transmisi. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh, ya. Kenapa? Karena definisinya harus manut ini untuk fisika kuantum, ya. Ini T-nya harus sama dengan 0. Nah, nanti kalian coba ya. Kalian coba untuk, ya. Kalian coba untuk nanti sebagai tugas saja ya. Untuk E, gimana jika untuk E lebih dari V0, ya. Ini kalian cari tugas itu, ya. Untuk E lebih dari V0. Nanti kalian buktikan ya. Yang pertama, koefisiennya. K-nya dengan fungsi gelombang yang dengan itu ya, dengan kasus yang sama ya. K-nya nanti harus ini, sebentar. Solusinya nanti harus sama dengan ini. Pada daerah 1, AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX. Nah, pada daerah 2, nanti kalian buktikan ya, solusinya itu ini. Ya, pada daerah 2 itu solusinya itu ini. Sebentar. Ya, pada daerah 2 itu solusinya itu ini. Ya, katakanlah C gitu ya. Oh, tadi kan sudah pakai G ya. Ini ya, F, G sama, bentar, mana tadi? F sama G ya. Nah, nanti solusinya itu menyisakan ini, ya. Menyisakan yang ini. Ya, sebentar. Yang koefisiennya yang plus. Yang plus. F E pangkat IKX ya. F E pangkat IKX ya, kalian buktikan nanti ya. Nah, ini buktikan. Ya. Nah, nanti dengan apa namanya? Dengan ini K aksen maksudnya, K aksen. Dengan K-nya itu ini ya, 2ME per H bar dengan K aksen itu, ya. Kalian coba ini, siapa tahu soalnya berbeda. 2M E min V0, ya. Yang kedua, kalian coba cari
Nah, koefisien transmisi refleksi, ya, koefisien transmisinya ini nanti, ya, koefisien transmisi, ya, transmisi dan refleksi, ya, kalian coba cari nanti. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan ini JT per JI itu ya, kalian coba itu nanti. Nah, nanti itu ketemu ini, R-nya sama, ya, B kuadrat per A kuadrat, ya, sama. Nah, terus yang koefisien transmisinya itu gini, ya, K aksen per K, ya, K aksen per K dikalikan ini, F kuadrat per A kuadrat, ya, berbeda hasilnya, tidak nol, ya. Nah, nanti kalian buktikan juga yang ketiga bahwa T plus R itu sama dengan 1, ya, begitu, ya, kurang lebih seperti itu pendefinisiannya, gitu ya. Nah, kalau kuantum itu seperti itu, tapi nanti kalau di ujian kalian nggak usah apa, nggak usah sepanjang-panjang ini, nggak masalah sebenarnya, ya. Oke, sampai sini silakan. Nah, ini kalau kalian lihat ya, nanti solusinya sisa yang E pangkat I KX. Ini yang kemana nih? Ini kan positif ya, ke kanan. Sisanya ke kanan doang, ya. Sisanya itu fungsi gelombang yang ke kanan doang. Ya, bisa kalian lihat ya. Kalau E lebih dari V0 tuh gini, ya. Berarti nanti, ya, kalau E lebih dari V0 berarti nanti eh, ini gelombangnya di sini nanti. Kalau E lebih dari V0 di atas sini, ya, begitu. Nanti jawabannya nggak usah panjang-panjang ya. Nanti kalian dari sini doang, ya. Ini doang, satu halaman doang. Belum mas, tapi kan space-nya cuma setengah di ujian. Nah, kalian akali aja hurufnya lebih kecilin gitu ya. Terus, ya, bagaimana caranya dikecilin hurufnya itu masih bisa banget, ya, begitu. Ya, silakan kalau mau ditanyakan itu. Di sini udah pernah dikasih Pak Feb nggak problem set atau materi tentang ini? Ya, kalian ingat-ingat lagi gitu. Dikasih di Mojar, Kak. Mojar ya, mantap mantap. Oh iya, aku mau tanya ini. Buat yang lebih dari Vino, berarti nanti R-nya bakal 0 ya? R-nya, Apa enggak? oh enggak nol nanti. Nah, nanti cari kamu, ya. Nah, nanti ini kamu mainkan ini ya. Kamu Oh, main ini, ya. Kamu mainkan dengan syarat batas ini ya. Nanti mainkan, ya. Nanti mainkan itu ya. Nanti ketemu koefisien B per A-nya, ya. Kayak aku ini tadi, ya. Kayak A plus B sama dengan G. Ya, gimana caranya biar B per A? Berarti G-nya harus diganti seperti ini, gitu ya. Nanti dilakukan dengan cara yang sama biar ketemu F per A gimana, gitu ya. Gitu. Nanti gunakan syarat batas, ya. Nanti ketemu V per A kuadrat, nanti ketemu berapa, ya. Dan F kuadrat per A kuadrat ketemu berapa, gitu ya. Mainkan syarat batas ya. Nanti, nah ini tak kasih jawabannya saja nih, biar lebih enak nih. Tak kasih kuncinya, ya. Nanti koefisien refleksinya itu, ya, koefisien refleksinya itu ini, ya, K min K aksen per K plus K aksen kuadrat, ya, didapat, ya. Berarti maksudnya dengan syarat batas loh. Didapat ini, nah, T-nya nanti kita ketemu ini, ya, 4K K aksen dibagi, ya, K plus K aksen kuadrat. Nah, nanti kalian hasilnya ini ketemu ini, ya, sama dengan 1. Begitu. Ya, begitu. Tapi poinnya itu ini seperti ini, ya. Artinya apa? Koefisien refleksinya 1, transmisinya 0. Berarti artinya secara fisik itu gelombangnya sepenuhnya dipantulkan, tidak ada yang ditransmisikan, gitu ya. Itu tentang potensial step gitu, soal tahun 2014 ya, gitu ya. Jadi kalian jaga-jaga ya, gunakan cara cerdas juga. Nanti di ujian kalian siapkan buku, ya, siapkan kunci jawaban, karena bisa jadi nanti soalnya tuh keluar dari buku briefing itu tadi, ya.
di buku Griffith memang ini itu di buku Griffith di problem potensial set itu ada. Ini sama dengan kappa ya di Griffith itu. Kan tinggal ganti doang. Ya, ada itu jawabannya di Griffith itu ya. Jadi insya Allah mudah ya. Nah, ini persoalan yang lain ya di 2021 di tahunnya kalian ini ya di 2021. Nah, ini ya suatu partikel dikungkung pada daerah 0 kurang dari X kurang dari A memiliki fungsi gelombang seperti itu ya dengan menggunakan persamaan Schrödinger stasioner. Nah, ini clue-nya udah jelas nih ya, mirip sama kayak Iqbal kerjain itu. Min H bar kuadrat per 2M yang stasioner ya, D2C per dx kuadrat plus VC sama dengan EC gitu ya. Stasioner itu tidak berhenti waktu. Tentukan potensial pengungkung ya, Vx-nya itu berapa. Nah, tapi karena ini fungsi gelombang diinginkan tuh V, berarti kalian ganti juga ini dengan V ya, sesuai yang diminta ya. Nah, ini V gitu loh ya. Nah, kalian bisa cari dulu suku pertama ini ya. Berarti kalian bisa cari di 2V per dx kuadrat ya. Berarti turunkan 2 kali ya, d2 per dx kuadrat dari V ini ya, sin px per a gini ya. Nah, berarti turunkan sekali dulu. Berarti kan di sini d dx ya, turunkan sekali pi per a pindah ke depan jadi cos px per a gitu ya. Turunkan sekali lagi. Berarti kan jadinya min sin ya. Berarti ini kan di sini min pi per a nya pindah ke depan. Pi per a kuadrat sin px per a. Nah, ini kan sama dengan v gitu loh ya. Berarti ini d2v per dx kuadrat sama dengan min v per a kuadrat v ya, seperti itu ya udah. Nah, ini kan space-nya nih. Nah, ini kalian manfaatin space kertasnya itu bagi 2 itu boleh juga, nggak masalah. Tapi kalau di kuisnya Pak Feb itu nggak boleh ini bagi 2 ini langsung 0 ini. Serius aku ya, soalnya kesalahan utama di administrasi ya. Ya, masukkan ini D2V nya kan ini ya, sama dengan min P per A kuadrat V ya, terus ditambahkan VV EV ya. Biarkan energinya berapa, biarkan E di sini ya, E nya tidak 0 di sini, biarkan E ya, karena nggak ada keterangannya di situ ya. Berarti di sini ya, min kan plus ya, min H bar kuadrat Pi kuadrat per 2M A kuadrat ya. V tambah VV sama dengan EV ya. V-nya berarti di sini sama dengan ini ya, E dikurangi itu berkuadrat P kuadrat per 2M A kuadrat ya. Simpel begitu ya. Itu potensial pengunggungnya ya, dari 0 sampai A gitu ya. Itu kuantum tuh gitu-gitu. Nah, terus ini kita bisa bahaskan persoalan yang lain misalkan ya, itu nomor 8 ini ya. Ini soal di zamanku ini. Aku dulu yang jadi power itu ini ya, yang bikin aku lolos tuh ya di kuantumnya ini. Yang di fisika klasik, mekanika klasik itu aku cuma bisa jawab 3 ya, cuma bisa jawab 2 malah Iqbal ya sama Sri ya. Jadi tapi kuantumku, Fispotku, Eldinku keisi semua ya, karena powerku di sana. Termo juga aku cuma bisa jawab 3 Iqbal sama Sri ya. Jadi apa yang jadi kalian power itu kalian kerjakan aja, meskipun jawaban akhir salah tapi proses bener nggak masalah, itu jadi poin besar itu Iqbal ya. 8 2020 ya. Ini aku lihat buku ini, terus terang aja aku lihat buku ini ya, begitu ya. Kalian harus cerdas juga gitu ya, kalian bisa lihat. Nah, dulu jawabanku itu yang mungkin jadi power juga aku lolos tuh, aku itu apa namanya ya, aku itu
pakai diketahui, ditanya gitu loh. Makanya orang tuh bisa bisa lolosin aku gitu. Gitu ya. Jadi yang menjadi pemenang itu bukan bukan mereka yang jawabannya panjang ya, tapi mereka yang kerjanya efektif gitu. Nggak apa-apa. Ya, nanti kalau lolos ke UB itu enak ya. Bisa jalan-jalan ke Malang. Kalau dulu si Samuel itu lolosnya ke mana itu ya? Ke di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi ya? Lupa. Di Makassar, di Sulawesi. Oh, itu gila tuh jalan-jalan. Dikasih uang saku juga ya. Itu dikasih uang tuh. Dikasih 2 juta kalau nggak salah. Buat sangu itu. Gitu ya. Manfaatin. Betul-betul ya. Karena saingan kalian itu kebanyakan yang dari maba-maba itu. Ya. Jadi kalian punya power nih. Nanti. Ingat ya, jangan jawaban kosong ya. Minimal isi. Ya, dulu aku meskipun nggak bisa tak isi gitu. Gitu. Nah, kita bisa bahas soal ini saja ya. Aku dulu ini lihat buku Griffith ini, ya. Nah, tapi jawabanku betul. Si ini, sebuah partikel bermasa m ya, bergerak satu dimensi ini m ya, bergerak satu dimensi x di bawah pengaruh potensial Vx ya, di mana fungsi gelombangnya si 0 x itu sama dengan a eksponensial min m omega x kuadrat per 2 habar ya, dengan punya energinya E0-nya ya setengah habar omega. Jika fungsi keadaannya sekarang ya, si itu si apa itu? Si kurang kelihatan ya aku ya. Si 1 gitu ya. Si 1x itu sama dengan bx eksponensial min m omega x kuadrat per 2 habar ya, tentukan energinya. E1-nya berapa? Gitu ya. Nah, ya, sebenarnya ini kalian bisa nebak sebenarnya. Tanpa panjang-panjang itu bisa nebak sebenarnya. Kalau kalian lihat ya, ini di bawah pengaruh osilator harmonik ya. Di bawah pengaruh osilator harmonik. Nah, pada osilator harmonik ya, itu energi pada tingkat ke n itu kan n plus setengah habar omega. Artinya kalau ininya 0 ya, kalau n-nya 0 itu kan E1 kan sama dengan kok E1 toh. E0-nya itu ya, E0-nya itu kan sama dengan, kalau masukkan N-nya 0 berarti kan setengah habar omega. Berarti ini pasti fungsi gelombang untuk N0. Nah, mari kita cek ini. Ya. Berarti kan ini dengan syarat normalisasi. Normalisasi kita bisa mencari bentuk eksplisit dari C-nya itu. Ya, integral minta hingga tak hingga. Ya, berarti kan si 0 kuadrat dx sama dengan 1. Ya, masukkan. Berarti ini jadinya a kuadrat ya. Minta hingga sampai tak hingga. Eksponensialnya. Ini kan jadi 2 kalinya ya. Berarti kan eksponensial min m omega per habar ya x kuadrat ya. Nah, dx sama dengan 1. Nah, ini itu ya, kalian bisa cek ini ya. Cara ini itu ya, ini kan bisa gunakan apa namanya? Cara yang di belakang buku Griffith dulu ya. Cara yang di belakang buku Griffith, atau kalian bisa gunakan fungsi gamma juga boleh ya. Gaussian apa namanya? Bukan Gaussian integral. Iya betul. Gaussian integral ya. Bahwa ini kunci ya. Gaussian integral x pangkat 2n. Nah, tapi ini harus jadi 2 kalinya dulu ya. Ini harus jadi 2 kalinya dulu. Kan karena ini fungsi ya, ini fungsi yang jadi 2 kalinya ya, 2 a kuadrat fungsi apa jadi 2 kalinya? Fungsi genap ya. Tak hingga sorry, jadi 0 ya. 0
eksponensial min m omega per kabar x kuadrat di dx sama dengan 1. Ya, hasil sebentar. Ini gak usah fungsi itu juga bisa. Ya, aku lupa caranya itu. Pokoknya hasilnya seperti ini ya. Dulu ada cara cepatnya tuh. A kuadrat ya pi habar per m omega. Ini ya hasilnya ya. Pi habar per m omega. Ya sama dengan 1. Nah, ini aku lupa caranya ini pakai itu loh. Aduh, lupa aku namanya. Pakai integral yang polar tuh loh, yang di Fismat tuh loh, aku lupa. Pokok langsung ke sini saja ya. Nah, ini pokok nanti hasil A-nya itu m omega per pi habar pangkat 1/4. Ya. Berarti Biasanya integralnya ada di depan itu, Mas. iya, itu aku lupa caranya itu. Di Fismat tuh ada itu. Aku lupa banget itu. Terus, ya. Di depan nomor soal biasanya ada kalau nggak salah. Oh ya, Dikasih di awal soal ya, kasih tahu. Ya, syukurlah. Oh ya, yang di offline tuh dikasih tahu di pengantar-pengantarnya. Aku lupa dulu dikasih atau enggak, Eng. Mungkin karena aku panik ya, langsung buka-buka aja soalnya. Begitu. Nah, berarti ini betul ini. Ya, ini tuh si 0 itu. M omega per pi habar pangkat 1/4. Ya. Dari itu, betul itu. Eksponensial min M omega per 2 habar X kuadrat. Nah, sekarang kalau si satunya seperti itu, ya, itu bagaimana itu kira-kira? Ya, si satunya, nah masih ingat ya, untuk untuk ya untuk si satu ya si satu. Nah, kalian masih ingat ya bahwa ini kalian bisa buka di buku Griffith ya, halaman 46 ya. Si n itu, aku dulu juga lihat buku, guys. AN ya A plus N si 0 ya. Berarti kalau misalkan n-nya 1 ya, si 1 ya, A1, berarti ini n-nya 1 ya, pangkat 1 ya, berarti ini A plus si 0 ya. A1 ya, ingat ya, ini ada di halaman 47. Nah, aku dulu salin Iqbal jawabannya ini ya, Sri ya. Jadi kalian harus kerja cerdas tuh, tak salin jawabannya itu ya. Itu kalian bisa lihat ya di itu definisi A plus itu ya, itu seperti ini ya, seper operator tangga ya, akar 2 habar M omega itu dikalikan min habar d dx plus M omega x gitu ya. Definisinya itu seperti ini. Plus M omega x ya. Masukkan tuh semua deh. A1. Nah, ini A1. Ya, masukkan. Ya, kan kalian boleh-boleh aja pakai cara jujur itu. Nggak lihat buku gitu. Tapi orang mana yang bisa hafal ini? Ya, kecuali nggak dikasih tahu. Dulu singkatku nggak dikasih tahu, makanya aku lihat. Ya, dikalikan si 0, dikalikan ini. Ya, dikalikan ini. Nah, ya, dikalikan ini itu. Nah, pokoknya langsung jawabannya langsung gini, ya. Langsung gini aja. Ya, A1 ya, M omega per pi habar pangkat 1/4 ya. Pangkat 1/4 dikalikan ini hasilnya. Mau nggak? Mau detailkan ya? Kalian coba aja. 2 M omega per habar X ya, eksponensial min M omega per 2 habar X kuadrat. Ya, ini si 1 ini. Ya, di soal kalian itu berarti ini kan B dikalikan X toh. Ya, berarti semuanya ini, semua koefisien di depan ini adalah B-nya. Ya, nah ini pasti 1 nanti kalau dinormalisasi itu. Ya, nanti kalau kalian normalisasi, ya, normalisasi, berarti ya integral si 1 kuadrat dx itu sama dengan 1. Berarti integral ya, ya integral itu integral dari A1 kuadrat itu. Ya, kalian coba ya. Nah, oh jangan yang ini. Ya, kita masukkan ini aja. Nah, integral ini tuh hasilnya yang depan ini, ya, kalian masuk. Berarti kan jadinya
A1 kuadrat ya, dikalikan, ini jadi setengah ya, M omega per V H bar pangkat setengah 2M omega H bar ya, karena dikuadratin toh, ya, dikalikan hingga X kuadrat pangkat M omega per H bar X kuadrat dx ya. Nanti ini hasilnya sama dengan A1 kuadrat ya. Ini lihat di buku Griffith ya. Nah, lihat Griffith halaman 46 47 ya, seperti itu. Kalian bisa lihat di sana itu. Nah, nanti ya. Nanti hasilnya sama dengan A1 kuadrat ya. Berarti ini sama dengan 1. Berarti kan A1-nya kan sama dengan 1 toh, ya. Berarti jelas. Berarti ini kan fungsi gelombang untuk keadaan N sama dengan 1. Nah, sekarang ditanyain berapa energinya, ya. Berapa energinya? Ya. Energinya ya udah untuk N sama dengan 1, energinya E1. Berarti kan 1 plus setengah H bar omega. Ya, sama dengan 3/2 H bar omega. Ya. Nah, begitu. Sebenarnya kalian tuh bisa peka dari sini. Ini kan si B ya. Ini si A, ini si B. Ya. Sorry, ini si A, ini si B. Ya, ini si A, ini si B. Ya. Ini si A ya. Ini si A. Ya. Berarti ini si A-nya itu sama dengan fungsi gelombang pada si 0. Poinnya apa sebenarnya? Poinnya kalian harus bisa memperlihatkan bahwa E0 ini itu fungsi gelombangnya itu untuk yang si 0. Dan yang si B ini energinya ya itu juga harus memenuhi energi pada E1 ya, 3/2 H bar omega. Aku dulu waktu kerja ini langsung intuisiku langsung muncul. Ini pasti E-nya E1, 3/2 H bar omega. Dan si B itu sama dengan si 1 ya. Itu pasti ya. Itu pasti kelihatan itu. Bentuknya kalau si 1 itu X kalikan ini. Kalau si 2 itu lebih kompleks lagi itu. Ya. Si 2 itu lebih kompleks lagi. Jadi sebenarnya kalau kalian juga bisa pakai narasi ya. Ya, bisa pakai narasi. Nanti ya, kalian bisa pakai narasi untuk yang si B ini untuk karena bentuknya seperti ini, BX bla 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 itu ya. Bentuknya itu pasti X kalikan eksponensial sesuatu kalau si 1. Kalau si 2 nanti lebih kompleks lagi. Karena seperti itu bentuknya, maka energinya merupakan energi pada fungsi gelombang si 1, yaitu E pada N1, yaitu 3/2 H bar omega. Gitu ya. Pakai cara yang cerdas. Cara yang keras juga boleh, tapi ingat waktu ya. Ini 20 menit, waktu yang cukup relatif sebentar ya. Nggak lama juga nggak sebentar. Begitu. Nah, ini mungkin kita bisa bahaskan sedikit soal lagi. Ini tadi udah ya, ini udah. Nah, ini dua soal terakhir ya. Ini tentang degenerasi. Kalian sudah jadi Pak Feb belum? Degenerasi. Ini ya. Ini degenerasi ini. Ya. Ini 2011 nomor 9. Beberapa degenerasi dari arus energi ini. Ya. Ini kan E, maksudnya ini pada NX, NY, NZ itu nilainya NX kuadrat plus NY kuadrat plus NZ kuadrat H bar kuadrat per 8 ml. Dengan NX, NY, NZ itu bisa 1, 2, 3. Berapa degenerasi? Ya, berapa degenerasi? Untuk E sama dengan 3H bar kuadrat per 8 ml. Nah, apa itu degenerasi? Ya, degenerasi itu ya dua keadaan atau lebih yang bisa mempunyai energi yang sama, ya, atau energi yang sama, ya, yang sama bisa dimiliki, ya, dua keadaan atau lebih, ya. Nah, sekarang ini, berarti kan ini 3H bar kuadrat per 8 ml, ya. Pertanyaannya, berapa kemungkinan NX kuadrat plus NY kuadrat plus NZ kuadrat yang menghasilkan nilai 3, ya.
Kan ini kan ini loh. Kan ini sama dengan ini, 3 ini. Ya. Berapa kemungkinannya? Nah, kalian bisa cari itu. Misalkan untuk NX, NY, NZ1 ya. Ini jadi kita coba cek ini NX, NY, NZ ya. Pertama untuk 1, 1, 1 ya. Jadi 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 3 ya. Nah, kira-kira berapa lagi yang kalian tahu coba? Yang totalnya tuh kalau dikuadratin, kuadratin itu hasilnya harus 3 ya. Cuman Degenerasi satu itu. berapa? Cuman itu. Cuma itu ya. Nah, berarti degenerasinya 1 ya. Berarti degenerasinya G ya. Degenerasi itu G, divista kan G ya, 1 ya. Begitu. Nah, itu untuk pelajari itu ya, kamu bisa kerjakan ya. Nah, nanti bisa bisa coba kamu latihan sendiri lah ya. Degenerasi itu umumnya untuk kasus 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kasus 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalian bisa latihan ya. Coba sendiri aja, ini kalau bukan tugas ya. Kalau kalian pengen paham lebih itu di halaman 135 problem 4.2 ya. Soal MIPA itu gitu ya, dari problem-problem Griffith ini ya. Cuma ini kan mudah ya. Itu. Nah, ya. Berarti NX, NY, NZ-nya adalah masing-masing satu ya. Nah, ini soal ini. Nah, ini ya. Ini ya soal yang terakhir ya. Ini kalian harus biasakan latihan soal yang ada bracket gini ya, biar gampang. Nanti tak kasih soal juga ya. Kalian bisa tak kasih soal yang lain ya. Ini soal nomor 10 tahun 2011 ya. Nah, ini ya, ini juga soal ujiannya Pak Arif ya. Ini soal kuis UTS almarhum Pak Arif ya. Aku keinget terus ya. Ya, aku itu jadi ilmunya Pak Arif itu benar-benar tak pegang sampai sekarang, nyalur sampai sekarang. Bagaimana membahas ini ya. Nah, dulu di ONMIPA juga bahas soal ini ya. Di kelasnya Pak Arif dulu bahas soal ini. Tapi aku dulu nggak ambil soalnya Pak Arif. Aku bantu kelas sebelah dulu ya, bahas ini. Jika keadaan itu merupakan kombinasi linear eigenstate ortonormal dari si topi pada keadaan eigenvalue terkait min 2, min 1, 1, 2. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Tentukan nilai harap expectation value dari omega topi pada keadaan si ya. Ditanyakan expectation value dari, nah ya, gimana cara mengerjainnya ya. Ya udah, expectation value dari sesuatu kan gini ya. Nah, ini kalian nulisnya yang jelas, yang rapi ya. Ini sih, nah gini loh ya. Nah, ini sesuai yang aku ajarin ke Iqbal dan Sri Rizda ya. Nanti kalian cuma fokus ke ya, ke fungsi gelombang yang sama nilainya ya. Berarti ini kan ya, kalau bisa dijabarkan kan gini ya, 1/2 akar 3 si 0 ya, ditambahkan gini ya. Nah, ini kan gini sekarang. Gini tambahkan berapa itu? 1/2 si 1 ya, tambahkan 1/2 si 2 ya, tambahkan 1/6 si 3 ya. Nah, ini kan kena ke mana ini ya, kena ke topi gini ya. Nah, terus kanannya kena juga ya, kanannya kena juga. Ini 1/2 akar 3 ya, si 0 tambahkan 1/2 si 1. Nah, 1/6 si 1/2 si 2 ya. Nah, ya, tambah 1/6 si 3 ya. Nah, kalian kumpulkan. Sebenarnya kan idealnya kan yang 0 kalikan 0, 0, 1 ya. Kan ini kan harus memenuhi ini ya, si N, si M
dia harus memenuhi delta nm, ya. Bisa 0 kalau n-nya tidak sama dengan m, 1 kalau n-nya sama dengan m, ya. Kan kita kan cuma fokus yang n sama dengan m aja, yang 0 sama 0, yang 1 sama 1, yang indeksnya sama. Berarti kan 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 3, kalikan 1/4 kalikan 3, ya, 1/akar 12, ya. Berarti kan ini si 0, ya. Berarti omeganya omega 0, si 0, ya. Terus ditambahkan yang ini 2 sama 2, 1/4, ya. Si 1, omega 1, si 1, ya. Tambahkan yang 2, 1/akar 2 kali 1/akar 2 setengah, si 2, 2, si 2, ya. 1/akar 6, 1/akar 6, ya 6, ya. Si 3 kali si 3, ya. Nah, kalian lihat ini. Nah, eigenvalue-nya masing-masing min 2, min 1, 1, 2. Nah, itu ya. Berarti kalian punya ini sekarang, ya. Yang 0, ya. Ini operator ya. Nah, harus ada gini, ya. 0 kena ke si 0. Itu hasilnya berapa tadi? Ini berurutan gitu loh. Untuk yang 0 itu min 2, untuk yang omega 1 min 1, omega 2 1, omega 3, ya. Jadi cuma ada 0, 1, 2, 3, ya. 0, 1, 2, 3. Berarti untuk yang omega 0 ini kan sama dengan min 2. Nah, gini loh, ya. Untuk yang omega 1 kena ke si 1 itu min 1, ya. Gini. Untuk yang omega 2 kena si 2 itu 1, ya. Untuk yang omega 3 kena si 3 itu 2. Nah, gini. Ya udah. Masukkan sekarang. Ya. Ini 1/12. Ya, ini. Si 0 kena ini. Nah, ini ya, min 2. Ya, kena min, ini kan min 2 ya. Berarti ini kan min 2. Ya, min 2-nya bisa keluar ya. Ini si 0, si 0, ya. Terus ini omega 1 kena ini. Ya, tadi kan ini ya. Nah, ini itu ini. Sekarang yang ini kalikan ini hasilnya ini, ya, min sisa 1. Berarti kan jadi minus ya. Minus 1/4, ya. Ini si 1, si 1. Nah, sekarang yang ini. Yang 2. Berarti hasilnya yang ini, ya. Berarti tambah 1/akar 2, si 2, si 2, ya. Yang 3 ini omega 3 kena omega 3, nah, jadinya ini. Nah, 2 ini, ya. Jadinya 2 kalinya, 2 bagi 1/6. 2/6. Nah, gitu. Ya. Ini hasilnya 1 semua ya. Karena sama delta Diracnya, ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti kan min 1/6, ya. Min 1/4 tambah setengah tambah 1/3. Hasilnya berapa? Ya. Kalian cari ini. Ya. Begitu. Nah, jadi yang dimaksud Pak Azza itu, ya Iqbal sama Sri, ya tools-tools matematis di mekanika kuantum itu seperti ini yang harus kalian explore itu, ya. Karena mekanika kuantum ya kayak gini itu, ya. Jadi kalian jangan berpuas ya sama yang dikasih Pak Feb, jangan berpuas. Kalian harus belajar lebih banyak, ya. Dalam bahasa bracket gini ya, itu kalian harus 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 mengembangkan ke seperti ini, ya. Karena kuantum itu banyak yang keluar yang kayak gini-gini, ya. Begitu. Jadi jangan menggantungkan ke, ya, Pak Feb doang, ya, jangan kurang. Nah, begitu saja, ya. Itu tadi tugasnya cuma 1 nomor kalau nggak salah ya. Ini tak perlihatkan soal soal kuisku dulu ya. Mirip kayak gini. Ini soal di pascaku itu, ya. Kalian bisa lihat ini, ya. Ini soal yang pantas kalian kerjakan ya. Tak kasih tambahan. Ini ya, ini soal kuisku di ITS nih, S2, di S2 ini. Soalnya ya kayak S1, mirip. Nah, gitu ya. Ini tak kasih 2 nomor aja. Ini buat latihan. Ini soalnya on MIPA kayak gini, ya. Nah, ini kalian coba juga. Ini soal soal pascaku ini, ya.
di Mazda. Ya, kalian coba juga ya. Ini. Ya, biar kalian latihan. Ya, soal reply kayak gini tuh. Ya, ini kayak gini ya. Ini persis ya, caranya sama persis kayak yang kerjakan persis gitu. Ya. Nah, ini tuh sebenarnya kayak gini. Ya, definisi dari omega itu ini aku agak kurang sebenarnya. Harusnya definisinya tuh begini. Ya, dibagi gini, Iqbal. Ya, aku lupa, maaf. Tambahin sendiri ya. Ini tuh harusnya ada gini ya. Nah, sebenarnya kan ini kan harus ternormalisasi dulu, ya. Definisi umumnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan itu sudah ternormalisasi, definisinya cuma yang atas ini, ya, gitu. Jadi kalian itu sebenarnya dari sini, bisa cek normalisasinya dulu. Nah ya, dibagi gini, gitu ya. Nah, ini tuh baru mencari yang ini, ya. Nah, apakah yang Iqbal kerjakan salah? Enggak, sudah betul sebenarnya. Tapi sebenarnya yang namanya definisi itu ada yang more general. Itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau sudah ternormalisasi, kalian cukup kerjakan yang part yang atas ini, ya. Nah, ini kalian bisa cek itu ternormalisasi apa belum, ya. Sebenarnya cara untuk mencari nilai expectation value itu harusnya dicek normalisasinya dulu, ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau cek normalisasinya, langsung pakai cara ini, itu nggak masalah, ya. Nah, kalau cari ini, tambahin dikit aja. Apakah ini ternormalisasi, ya? Persoalannya. Nah, ini tuh, ya. Apakah itu tadi ternormalisasi? Ini, nah, cek ini, ya. Ini. Nah, ini kan hasilnya tadi gini ya. Nah, gini, C. Nah, sekarang kita bisa cek gini. Nah, apakah ini ternormalisasi? Kita cek. Nah, kalau belum ternormalisasi, harus pakai cara ini, ya. Ya udah, kalau ternormalisasi kan gini. Ya, kalian bisa fokus ke yang indeks yang itu aja, ya. Nah, ini cara cepatnya bagaimana nih? Cara cepatnya ini, ya. Kita bisa cek ini. Cara cepatnya gimana? Kalau kita ingin cari ini, ya, kalian berarti harus nyatakan dalam apa namanya koefisien-koefisiennya. 1/2 akar 3, setengah, 1/akar 2, 1/akar 6. Ingat ya, yang namanya cat itu di Pak Puji dulu aku ingat Iqbal pernah les sama aku, ya. Itu dinyatakan dalam apa? Matriks baris. Matriks baris ya. Ingat koefisiennya berapa ini? Langsung aja. 1/akar 2, 1/2 akar 3, setengah, 1/akar 2, 1/akar 6. Ya. 1/2 akar 3, setengah, ya. Cara cepatnya seperti ini. 1/akar 2, 1/akar 6, ya. Ingat ONMIPA itu harus cara cepat. Terus gimana cara nyari gini? Ya, di Wisma. Caranya kan gini, dikonjugatkan lalu ditransposkan. Ya, berhubung di sini nggak ada i-nya, ya, nggak ada i-nya, berarti kalian bisa langsung tinggal ginikan aja, ya, 1/2 akar 3, 1/2, 1/akar 2, 1/akar 6. Gitu ya. Nah, ya udah, kalian tinggal masukkan aja. Ya, tinggal masukkan aja itu. Nah, berarti gini kali gini, ya, berarti itu 1/2 akar 3, setengah, 1/akar 2, 1/akar 6, dikalikan tadi itu 1/2 akar 3, setengah, 1/akar 2, 1/akar 6. Ya, masukkan ya. Setengah akar 3, setengah akar 3 kan 3/2 ya. Tambahkan setengah kali setengah, 1/4. 1/akar 2 kali 1/akar 2, setengah. 1/akar 6 kali 1/akar 6, 1/akar 6. Ya, masukkan. Jadi ini sama dengan 12 ya. 12 bagi 2, 6, 3, 18. 12 bagi 4, 3. Ya, 12 bagi 2, 6. 12 bagi 6, 2. Ya, begitu. Nah, jangan lupa ya, nanti cara-cara yang lain nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Soalnya aku kalau di Pak Feb itu kan caranya kan gini. Kalau kalian nyari gini, kan langsung gini kan? Ya. Misalkan X, ya gini, C star, C, gini ya. Ini boleh, tapi C-nya harus ternormalisasi. Ya, kalau belum, berarti kalian harus normalisasi dulu. Tapi kalau belum ternormalisasi, gimana? Tinggal gini aja. Nah, ya, gini loh.
ya, baru ini kalau sudah ternormalisasi langsung gini sudah nggak masalah, ya langsung seperti ini, ya itu loh maksudnya, ya berarti ini ya 18 tambah 3 21 tambah 6 27 tambah 2 21 27 29 ya. Nah, berarti nanti perbaiki lagi ya yang tadi, yang Iqbal juga kalau ada nilai ekspektasi ini jangan lupa definisinya diubah ya nanti ya. Jangan lupa. Ingat ya, pakai bahasa bracket gitu ya. Gini. Nah, nanti ini sama ini. Ya nilai ekspektasi B ini nanti kerjakan juga ya dengan cara yang tadi. Ya, ekspektasi B berarti kan gini. C B C gini ya bagi C. Kalau coba nanti nomor 2. Nah, yang ini bagaimana? Ya, ini Iqbal coba lihat ya. Kalau kalian sama Sri, kalian lihat partikel ini berada pada potensial seperti pada soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini tak kasih perlihatkan ya. Soal nomor 1 itu pada potensial ya tak hingga ya 1 dimensi. Ya yang gini-gini loh. Ya, yang ini loh. Yang ini V-nya tak hingga, ini tak hingga. Ya, pada jarak 0 sampai A. Nah, fungsi gelombangnya masih ingat kalian ya, solusinya gimana? Fungsi gelombang itu si n di mana? Di fisika kuantum solusinya kan gini ya. Akar 2 per A sin NP per A X. Nah, ini tuh dijabarkan ya. Ini untuk n-nya 1 ini ya. Untuk n-nya 3 ini 3 pi per A. Ini normalisasinya seperti ini ya. N-nya 5 seperti ini 5 pi per AX. Nah, ini buat menambah pemahaman kalian. Nah, jadi ini itu, tapi ini yang kalian lihat, yang genap 2, 4, 6 dan seterusnya itu kan nggak ada ya, nggak ada. Berarti kan ini bisa diwakili seperti ini. Si X, 0 ya. Ingat ini sin pi per AX gitu ya. Jadi maksudnya kasus di fisika kuantum kalian yang seperti ini itu bisa kalian generalisasi ya. Jadi gimana? Jadi A per akar A ya. Ini tuh keadaan pada n berapa? N-nya 1. Jadi kalian boleh gini kan. Nah, ini. Nah, yang ini kan yang 2 kan nggak ada. Jadi boleh anggap 0, nggak apa-apa. Yang ini kan yang n-nya 3, berarti kan akar 3 per 5A ini C 3 ya. Yang ini seper akar 5A ini n-nya 5. Nah, C 5. Nah, kalian cari A-nya nanti. Kalau cari A-nya gimana? Jadi kalau cari A itu berarti kan C gini harus 1 ya. Kalau nilai rata H gimana? Nilai rata H itu kan Hamiltonian ya. Nilai rata H itu gini ya. Berarti kan C H C dibagi C ini ya. Nah, ini kan 1. Berarti kan nilai definisinya tinggal yang atas doang sebenarnya. Ingat ya. Ingat persamaan Schrödinger ya. Ini tugas buat kalian, kerjakan baik-baik ya. Biar kalian itu easy nanti di ujian ya. Nah, ingat ya, persamaan Schrödinger gimana? HC sama dengan AC ya. Berarti ini bisa diginikan ya. Berarti nilai ekspektasi H itu kan gini ya. Ya, ini C C ya. Terus dibagi ini ya. Jadi kan 1 yang bawah ini. Jadi definisinya boleh atas doang. Nah, E-nya ini kan bergantung pada N di potensial harmonik yang ini. Masih ingat ya? Nah, ini solusi yang ke N gimana? En N kuadrat I kuadrat H bar kuadrat per 2M A kuadrat. Ya, ingat ya, itu E-nya itu ini. Ya, kita kasih clue ini. Nah, berarti ini En N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2M A kuadrat. Nah, nanti ini selesaikan. Ya, nanti ini contohnya ini. Ya, ketemunya gini. Ya, C1 ya, dikalikan koefisiennya ya. Ini koefisiennya dikalikan C1, E1, C. Nanti E1-nya berapa masuk. Terus koefisiennya lagi. Koefisiennya tuh gimana loh? Maksudnya ini, koefisiennya yang A3 seperakar 5 gitu loh. Ya, tambah. Caranya mirip. Sekarang C3 ya. C3
E3, C3, ya, ini 3. Sekarang yang C5, ya. C5, E5, CE5, gitu loh ya. Nah, yang bla 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 ini kan koefisiennya. Nah, ini kan caranya mirip mirip pol sama yang ini, ya. Nah, ini yang aku maksud tuh ini loh, ya. Mirip pol cara yang ini, ya, gitu. Nah, udah ya, gitu aja ya. Ada yang ditanyakan sampai sini?